ada 17 orang, terdiri dari mahasiswa, kemudian beberapa warga masyarakat Sumbawa Barat yang tergabung namanya Amanat, Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang. Dan bicara tujuan, sebenarnya gerakan ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulanan ya. Jadi kita sudah mulai dari daerah, ini terkait dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, atau biasa kita sebut dengan PT AMT. Di antara pelanggarannya ya pertama kecelakaan kerja ya, yang hampir setiap tahun bahkan merenggut korban jiwa. Kemudian kami tidak pernah mendengar adanya sanksi terhadap ini. Dan yang kedua bicara tentang kebijakan ketenagakerjaan. Salah satunya bicara tentang peluang ya daripada tenaga kerja lokal, kemudian PHK sepihak, kemudian ada istilah blacklist dan always yang kalau kita bicara dasar hukumnya sampai hari ini kita nggak temukan. Nah, bahkan kita duga juga ini PT Aman Mineral ini seolah-olah superior ya. Kenapa? Karena bicara tentang upaya yang dilakukan oleh masyarakat, umpamanya bicara PHK sepihak ataupun always itu sudah diadukan ke dinas terkait di daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, itu Kadis juga sudah bersurat secara resmi untuk meminta klarifikasi, membuka dan lain sebagainya, tapi sampai hari ini tidak dilakukan. Dan masih banyak persoalan-persoalan lain lah. Jadi poinnya adalah aksi mogok makan ini adalah bentuk protes kami gitu, warga masyarakat Sumbawa Barat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Taman Mineral. Tadi kan sudah saya jelaskan kan. Nah, itu terkait pihak pihak dan lain sebagainya tadi sudah saya jelaskan. Kalau imbas terhadap lingkungan ada nggak bang? Pasti ada ya. Tapi untuk kemudian memastikan itu tentu butuh lembaga terkait ya untuk memastikan itu, karena bicara tentang limbah hari ini ya itu masih masih melakukan pembuangan ke laut ya limbahnya, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Emas tembaga ya tahun 98 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Cuman persoalannya sekarang Aman Mineral ini dia baru dari 2016 setelah akuisisi dulu itu Newmont Nusa Tenggara dia. Jadi Amerika kemudian ke nasional. Jadi Aman Mineral ini sudah perusahaan nasional. Saya pikir nggak jauh berbeda ya. Justru dampak yang kami khawatirkan nanti pasca tambang, ya. Karena bicara tentang hayati di laut dan lain sebagainya, ini efeknya juga cukup banyak. Nah, bicara secara ilmiah tentu butuh kajian yang lebih dalam ya, butuh alat dan lain sebagainya. Tapi karena kami juga punya keterbatasan terhadap itu, jadi kami melakukan wawancara kepada beberapa nelayan di beberapa titik yang pada prinsipnya seluruh yang kami wawancarai merasakan dampak sekali terhadap umpama bicara volume tangkapan ya, jarak tangkap dan lain sebagainya. Kemudian bicara jenis hayati laut juga yang dulunya ada sekarang agak sulit seperti cumi-cumi dan lain sebagainya lah, banyak persoalan. Ya kita minta tentu dalam hal ini negara melalui lembaga-lembaga terkait itu bertindak gitu kan terhadap semua laporan yang sudah kami lakukan. Nah, bicara laporan ini bukan hanya di Komnas HAM yang sudah kami lakukan, itu juga sudah ada di SDM, Kementerian Tenaga Kerja ya. Sampai hari ini juga belum mendapatkan respon positif. Salah satunya Kementerian SDM kalau nggak salah 3 hari yang lalu lah membalas salah satu surat kita tanggal 10 Oktober itu dengan jawaban bahwa masih membutuhkan waktu dan klarifikasi terhadap apa yang kami persoalkan. Jadi kami belum mendapat jawaban apa-apa. Kemudian terkait di Komnas HAM, terakhir kemarin saya komunikasi dengan salah satu komisioner Pak Uli, itu beliau menyampaikan bahwa sudah bersurat kepada Aman Mineral secara tertulis untuk kemudian dimintai klarifikasi. Tapi sampai hari ini juga belum dibalas. Karena ya Komnas HAM dalam waktu yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Negara akan melakukan surat kedua gitu. Jadi kemarin ada dokter ya dari Rumah Sakit Pena 98 itu dalam rangka solidaritas datang menjenguk kami, kemudian sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, berdasarkan pemeriksaan kemarin itu ada 5 teman kami yang menurut medis berdasarkan pemeriksaan itu tidak bisa dilanjutkan dan harus dilakukan rawat, sehingga kemarin ada 5 yang dibawa ke Rumah Sakit Pena untuk dilakukan perawatan dan sampai sekarang masih
Menurut dokter lagi, kemarin saya diskusi panjang, dokter nyampaikan ke saya, teman-teman dikatakan dalam kondisi baik juga tidak, dinyatakan dalam kondisi yang sangat buruk juga tidak. Tapi beliau meminta kemudian untuk dipertimbangkan aksi mogok makan ini, melihat kondisi fisik teman-teman yang semakin hari semakin menurun. Ya, jadi insya Allah saya juga sebagai ketua tentu berpikir akan hal ini, sehingga nanti akan kami putuskan apakah kemudian akan kita akhiri dalam waktu 1-2 hari ini. 5 orang ini, yang 5 orang itu sudah puasa, sudah tidak makan, artinya mogok makan sudah keberapa hari? Hari ke-6 kemarin. Kemarin hari ke-6. Kalau teman-teman yang lain? Ini hari ke-7 sekarang. Okay. Putusannya akan berhenti dari hari ini saya akan putuskan. Dirawat di rumah sakit yang 5 orang itu, Bang? Iya, masih dibungkus. Memang nggak ada alternatif lain selain mogok makan ya? Ya, itu keputusan teman-teman ya. Jadi demo sudah, di istana sudah, DPR RI sudah, RDPU sudah 1 kali ya, kemudian tahapannya banyak Bang yang sudah kita lakukan. Bang, boleh dong tadi disebutin lagi Bang yang selain jadi tahapannya yang sudah kita lakukan ini sudah banyak Bang ya. Pertama kita bersurat di SDM provinsi ya, kemudian beliau menjawab kadisnya bahwa data yang kami minta terkait CSR, RKAB dan lain sebagainya tidak dalam penguasaan. Kemudian kami bergeser secara administratif bersurat ke lembaga-lembaga negara lainnya seperti Naker, kemudian SDM, kemudian Komnas HAM, kemudian ke Komisi 7 DPR RI, sehingga pada tanggal berapa itu ya, tanggal 10 ya, tanggal 10 November itu dilakukan RDPU, dan menurut kesimpulan RDPU saat itu Komisi 7 meminta untuk PT Aman Mineral menyiapkan data-data yang diminta dan akan dilanjutkan di RDPU lanjutan, sehingga keluar jadwal kemarin itu tanggal 14, tapi tertunda dengan alasan PT Aman Mineral mengirimkan surat bahwa jajaran direksi dalam kondisi COVID seperti itu. Aksi-aksi lain yang sudah kita lakukan, demo ya, menyampaikan aspirasi baik di kabupaten, kemudian di DPR RI, bahkan di Istana Kepresidenan, dan saat itu sudah diterima oleh Deputi. Jadi ini bukan berarti ini bukan karyawan dari masyarakat. Ada ex juga, ada mantan juga karyawan. Yang pemecatan sepihak. Oh gitu. Yang di blacklist juga ada. Bang, terus aja. Ada mesti saya tanya Bang. Bang, kan kalau kita bicara tentang pertambangan ini terlalu banyak masalahnya ya. Kayak rendang lah, kemudian yang ramai lah, wadas lah misalnya ya. Nah, kalau menurut Abang sendiri sebetulnya cara pemerintah menangani pertambangan gimana Bang? Ya memang sih kalau bicara tentang regulasi yang ada hari ini banyak perdebatan ya, di mana pemerintah daerah baik kabupaten ataupun provinsi bicara kewenangan sangat minim, bahkan nyaris tidak ada ya setelah adanya undang-undang minerba. Jadi semua kewenangan ditarik ke pusat. Tapi kan bukan berarti kemudian pemerintah daerah baik kabupaten ataupun provinsi tidak bisa menjadi jembatan bagi masyarakatnya terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan terhadap beberapa persoalan, karena mereka kan punya instrumen yang bagaimanapun juga bicara kewenangan. Saya pikir bicara kepentingan rakyat sudah tidak bicara lagi batasan kewenangan, karena banyak cara, strategi dan lain sebagainya. Ini hanya persoalan mau atau tidak mau saja. Jadi goodwill-nya emang nggak ada ya Bang ya? Gimana? Goodwill-nya memang nggak ada dari pemerintah ya? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Kami tidak melihat itu. Apakah kemudian beliau hari ini pemimpin kami di daerah sedang bekerja, ya faktanya sampai hari ini tidak ada yang diekspos terhadap itu, apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Jadi ini aksinya ada 17 orang, terdiri dari mahasiswa, kemudian beberapa warga masyarakat Sumur Barat yang tergabung namanya Amanat, Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang. Dan secara tujuan, sebenarnya gerakan ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulanan ya. Jadi kita sudah mulai dari daerah, ini terkait dengan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Aman Mineral Nusa Tenggara, biasa kita sebut dengan PT AMT. Di antara pelanggarannya ya pertama kecelakaan kerja
kerja ya, yang hampir setiap tahun bahkan merenggut korban jiwa. Kemudian kami tidak pernah mendengar adanya sanksi terhadap ini. Dan yang kedua bicara tentang kebijakan ketenagakerjaan. Salah satunya bicara tentang peluang ya daripada tenaga kerja lokal, kemudian PHK sepihak, kemudian ada istilah blacklist dan algoritma yang kalau kita bicara dasar hukumnya sampai hari ini kita nggak temukan. Nah, bahkan kita duga juga ini PT Aman Mineral ini seolah-olah superior ya. Kenapa? Karena bicara tentang upaya yang dilakukan oleh masyarakat, umpamanya bicara PHK sepihak ataupun algoritma itu sudah diadukan ke dinas terkait di daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, itu Kadis juga sudah bersurat secara resmi untuk meminta klarifikasi, membuka dan lain sebagainya, tapi sampai hari ini tidak dilakukan. Dan masih banyak persoalan-persoalan lain lah. Jadi poinnya adalah aksi mogok makan ini adalah bentuk protes kami gitu, warga masyarakat Sumbawa Barat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Taman Mineral. Tadi kan tadi sudah saya jelaskan kan. Nah, itu terkait pihak sepihak dan lain sebagainya tadi sudah saya jelaskan. Kalau imbas terhadap lingkungan ada nggak bang? Pasti ada ya. Tapi untuk kemudian memastikan itu tentunya butuh lembaga terkait ya untuk memastikan itu, karena bicara tentang limbah hari ini ya itu masih masih melakukan pembuangan ke laut ya limbahnya, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Emas tembaga ya tahun 98 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Cuman persoalannya sekarang Aman Mineral ini dia baru dari 2016 setelah akuisisi dulu itu Newmont Nusa Tenggara dia, jadi Amerika kemudian ke nasional. Jadi Aman Mineral ini sudah perusahaan nasional. Saya pikir nggak jauh berbeda ya, justru dampak yang kami khawatirkan nanti pasca tambang ya, karena bicara tentang hayati di laut dan lain sebagainya, ini efeknya juga cukup banyak. Nah, bicara secara ilmiah tentu butuh kajian yang lebih dalam ya, butuh alat dan lain sebagainya. Tapi karena kami juga punya keterbatasan terhadap itu, jadi kami melakukan wawancara kepada beberapa nelayan di beberapa titik yang pada prinsipnya seluruh yang kami wawancarai merasakan dampak sekali terhadap umpama bicara volume tangkapan ya, jarak tangkap dan lain sebagainya. Kemudian bicara jenis hayati laut juga yang dulunya ada sekarang agak sulit seperti cumi-cumi dan lain sebagainya lah, banyak persoalan. Ya kita minta tentu dalam hal ini negara melalui lembaga-lembaga terkait itu bertindak gitu kan terhadap semua laporan yang sudah kami lakukan. Nah, bicara laporan ini bukan hanya di Komnas HAM yang sudah kami lakukan, itu juga sudah ada di SDM, Kementerian Tenaga Kerja ya. Sampai hari ini juga belum mendapatkan respon positif. Salah satunya Kementerian SDM kalau nggak salah 3 hari yang lalu lah membalas salah satu surat kita tanggal 10 Oktober itu dengan jawaban bahwa masih membutuhkan waktu dan klarifikasi terhadap apa yang kami persoalkan. Jadi kami belum mendapat jawaban apa-apa. Kemudian terkait di Komnas HAM, terakhir kemarin saya komunikasi dengan salah satu komisioner Pak Uli, itu beliau menyampaikan bahwa sudah bersurat pada Aman Mineral secara tertulis untuk kemudian dimintai klarifikasi. Tapi sampai hari ini juga belum dibalas. Karena ya Komnas HAM dalam waktu yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Negara akan melakukan surat kedua gitu. Jadi kemarin ada dokter ya dari Rumah Sakit Pena 98 itu dalam rangka solidaritas datang menjenguk kami, kemudian sekaligus melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, berdasarkan pemeriksaan kemarin itu ada 5 teman kami yang menurut medis berdasarkan pemeriksaan itu tidak bisa dilanjutkan dan harus dilakukan rawat, sehingga kemarin ada 5 yang dibawa ke Rumah Sakit Pena untuk dilakukan perawatan dan sampai sekarang masih. Menurut dokter lagi kemarin saya diskusi panjang, dokter nyampaikan ke saya teman-teman dikatakan dalam kondisi baik juga tidak, dinyatakan dalam kondisi yang sangat buruk juga tidak, tapi beliau meminta kemudian untuk dipertimbangkan aksi mogok makan ini melihat kondisi fisik teman-teman yang semakin hari semakin menurun ya. Jadi insya Allah saya juga sebagai ketua tentu berpikir akan hal ini, sehingga nanti akan kami putuskan apakah kemudian akan kita akhiri dalam waktu 1-2 hari ini.
Yang lima orang itu sudah puasa, sudah tidak makan, artinya mogok makan sudah keberapa hari? Hari ke-6 kemarin. Yang Kemarin hari ke-6. kalau teman-teman yang lain, Ini hari ke-7 sekarang. oke. Putusannya akan berhenti dan Hari ini saya akan putuskan. dirawat di rumah sakit yang 5 orang itu, Bang? Iya, masih infus. Memang nggak ada alternatif lain selain mogok makan ini? Ya itu keputusan teman-teman ya. Jadi demo sudah, di istana sudah, Udah. DPR RI sudah, RDPU sudah 1 kali ya, kemudian tahapannya banyak Bang yang sudah kita lakukan. Bang, boleh dong tadi disebutin lagi Bang yang soal yang Jadi tahapannya yang sudah kita lakukan ini sudah banyak Bang ya. Pertama kita bersurat di SDM provinsi ya, kemudian beliau menjawab kadisnya bahwa data yang kami minta terkait CSR, RKAB dan lain sebagainya tidak dalam penguasaan. Kemudian kami bergeser secara administratif bersurat ke lembaga-lembaga negara lainnya seperti Naker, kemudian SDM, kemudian Komnas HAM, kemudian ke Komisi 7 DPR RI, sehingga pada tanggal berapa itu ya? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 November itu dilakukan RDPU, dan menurut kesimpulan RDPU saat itu Komisi 7 meminta untuk PT Aman Mineral menyiapkan data-data yang diminta dan akan dilanjutkan di RDPU lanjutan, sehingga keluar jadwal kemarin itu tanggal 15 14, tapi tertunda dengan alasan PT Aman Mineral mengirimkan surat bahwa jajaran direksi dalam kondisi COVID seperti itu. Aksi-aksi lain yang sudah kita lakukan, demo ya, menyampaikan aspirasi baik di kabupaten, kemudian di DPR RI, bahkan di Istana Kepresidenan, dan saat itu sudah diterima oleh Deputi. Jadi ini bukan karyawan dari Bukan, oh, masyarakat. begitu. Ada Oh, ex juga, oke. ada mantan juga karyawan. Yang pemecatan sepihak, oh gitu. yang di blacklist juga ada. Bang terus aja. Ada musisi saya tanya Bang. Bang, kan kalau kita bicara tentang pertambangan ini terlalu banyak masalahnya ya. Kayak rendang lah, kemudian yang rame lah wadas lah misalnya ya. Nah kalau menurut abang sendiri sebetulnya cara pemerintah menangani pertambangan gimana Bang? Ya memang sih kalau bicara tentang regulasi yang ada hari ini banyak perdebatan ya, di mana pemerintah daerah baik kabupaten ataupun provinsi bicara kewenangan sangat minim, bahkan nyaris tidak ada ya setelah adanya undang-undang minerba. Jadi semua kewenangan ditarik ke pusat. Tapi kan bukan berarti kemudian pemerintah daerah baik kabupaten ataupun provinsi tidak bisa menjadi jembatan bagi masyarakatnya terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan terhadap beberapa persoalan, karena mereka kan punya instrumen yang bagaimanapun juga bicara kewenangan. Saya pikir bicara kepentingan rakyat sudah tidak bicara lagi batasan kewenangan, karena banyak cara, strategi dan lain sebagainya. Ini hanya persoalan mau atau tidak mau saja. Jadi goodwill-nya emang nggak ada ya Bang ya? Gimana? Goodwill-nya memang nggak ada dari pemerintah ya? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Kami tidak melihat itu. Apakah kemudian beliau hari ini pemimpin kami di daerah sedang bekerja, ya faktanya sampai hari ini tidak ada yang diekspos terhadap itu, apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana dan lain sebagainya.